Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selamat sore Bapak Ibu dimanapun berada. Baik, kali ini edukasi akan memberikan yaitu terbaru telah rilis jadwal pendaftaran P3K tahun 2022 yang dikeluarkan langsung oleh Menpan RB. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu mungkin masih ingat yaitu mengenai tentang hasil rakor Menpan RB dan pihak kepala daerah dan PKD di Provinsi Jawa Timur. Hasil rakor tersebut telah diputuskan yaitu mendapatkan hasil seleksi P3K tahun 2022 dan proses seleksi baik prioritas 1, 2, 3 maupun 4. Mari kita lihat yaitu bentuk jadwal seleksi P3K tahun 2022 dan proses seleksi pada prioritas 1, 2, 3, dan 4. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel edukasi official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official. Langsung saja kita lihat yaitu jadwal seleksi P3K tahun 2022 yang dikeluarkan langsung oleh Menpan RB beberapa hari yang lalu, dan di sini kita buat yaitu sistemnya langsung proses ke dalam seleksi. Yang pertama yaitu penetapan keputusan Menteri tentang kebutuhan ASN nasional tahun 2022 yaitu ditetapkan pada minggu ketiga Juni 2022, yang mana ini sudah ditetapkan dan sudah diputuskan oleh Menpan RB. Untuk kedua, Koti Klinik, usulan kebutuhan guru tahun anggaran 2022 di instansi daerah, dan ini ditetapkan pada minggu ketiga Juni sampai minggu ke-2 Juli tahun 2022, dan ini sudah dilaksanakan oleh Menpan RB dan BKN baik kepala daerah maupun BKD. Yang ketiga, pembukaan pengusulan ASN tahun 2022 melalui aplikasi formasi untuk instansi daerah ditetapkan pada minggu ketiga Juni sampai minggu ketiga Juli. Ini sudah ditetapkan dan sudah dilaksanakan. Pada minggu keempat, rakor transfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022 yaitu pada minggu ke-4 Agustus 2022, tepatnya pada minggu ini, bahwa panitia seleksi sudah mentransfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022. Yang kelima adalah rakor pengadaan ASN tahun 2022, penyerahan keputusan Menteri tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi daerah yaitu dilaksanakan pada minggu pertama September tahun 2022 ya. Mari kita tunggu, kita nantikan pada awal September akan menyerahkan keputusan Menteri tentang yaitu kebutuhan ASN kepada instansi pemerintah, sehingga Bapak Ibu yang tinggal di daerah bisa nanti di awal September bisa melihat kebutuhan informasi untuk seleksi P3K tahun 2022. Dan minggu ke-6 yaitu pembukaan pendaftaran seleksi atau nomor ke-6, pembukaan pendaftaran seleksi CASN calon aparatur sipil negara yaitu minggu ketiga dan ke-4 September tahun 2022. Wow. Artinya Bapak Ibu ya, silakan selesaikan langkah awal yaitu pengisian data melalui akun yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB ya, sebelum pada minggu ketiga akan diadakan pembukaan pendaftaran dan minggu keempat juga akan dibuka pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara. Jadwal seleksi P3K tahun 2022 ini didapatkan langsung dari Menpan RB beberapa hari yang lalu, yaitu hasil rakor antara Menpan RB, BKN, BKD, dan kepala daerah. Oke, kita lihat yaitu proses seleksinya Bapak Ibu. Bagaimana proses seleksi pada tahun 2022? Di sini terdapat beberapa prioritas. Yang pertama yaitu prioritas 1. Yang kedua yaitu prioritas kedua dan prioritas ketiga.
dan yang ketiga adalah prioritas keempat atau pelamar umum. Di sini untuk prioritas 1 dikhususkan bagi Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade pada tahun 2021. Sedangkan untuk prioritas kedua, ya, di sini kita ketahui Bapak Ibu untuk passing grade tahun 2021 ini diprioritaskan untuk prioritas pertama. Untuk pada prioritas pertama ini dikhususkan untuk Bapak Ibu yang telah memenuhi passing grade seleksi tahun 2021. Di sini Bapak Ibu tinggal melakukan penempatan, ya. Bapak Ibu sudah tidak akan melaksanakan seleksi atau tes kembali, melainkan hanya menunggu penempatan untuk Bapak Ibu. Proses penempatannya sini berdasarkan yaitu dapodik Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, ya, berdasarkan dapodik untuk prioritas pertama. Beberapa kabar minggu yang lalu, yaitu pada penempatan untuk prioritas 1 ini banyak yang di luar daerah. Di sini akan diulang kembali bahwa untuk penempatan bagi Bapak Ibu yang passing grade ini berdasarkan dapodik Bapak Ibu berada. Jadi tidak ada proses pemindahan penempatan untuk Bapak Ibu yang telah passing grade. Sedangkan untuk prioritas kedua di sini adalah Bapak Ibu guru honorer THK 2, dan prioritas ketiga adalah dikhususkan bagi Bapak Ibu yaitu honorer di sekolah negeri yang mengabdi di atas 3 tahun. Untuk prioritas 2 dan ketiga ini sama-sama yaitu akan diseleksi proses administrasi berkas atau kesesuaian berkas. Instansi atau kementerian yang melakukan kesesuaian berkas atau administrasi berkas adalah dari pihak Kemendikbudristek Dikti. Sedangkan untuk prioritas keempat di sini dikhususkan bagi Bapak Ibu honorer di sekolah negeri maupun swasta yang masa pengabdian masih di bawah 3 tahun. Nah, untuk prioritas keempat atau umum ini adalah dibebaskan kepada siapapun bagi Bapak Ibu yang masih di bawah 3 tahun untuk mengikuti seleksi. Proses seleksi dan tesnya adalah menggunakan tes CAT UTBK atau sistem CAT UTBK yang akan Bapak ikuti. Untuk prioritas 1, 2, 3, dan 4 di sini memiliki jadwal tersendiri atau jadwal yang beda-beda. Yang perlu kita ketahui Bapak Ibu adalah mengenai tentang proses penempatan berdasarkan dapodik ini dikhususkan bagi Bapak Ibu yaitu untuk prioritas 1 bagi Bapak Ibu yang sudah passing grade tahun 2021. Dan proses penempatan ini ditetapkan pada waktu adalah pada minggu ketiga September 2022. Artinya untuk passing grade tahun 2021 atau prioritas 1 ini Bapak Ibu akan mendapatkan yaitu penempatan pada minggu ketiga September tahun 2022. Sedangkan untuk prioritas kedua dan ketiga yang mana untuk THK 2 dan sekolah negeri yang mengabdi di atas 3 tahun dalam proses seleksi administrasi berkas yang diseleksi oleh pihak Kemendikbud akan dilaksanakan yaitu pada minggu keempat September 2022. Artinya proses seleksi antara prioritas 1, 2, dan 3 di sini ada perbedaan waktu berdasarkan yaitu keputusan Minpan RB hasil rakor beberapa hari yang lalu dengan kepala daerah dan PKD. Untuk prioritas keempat atau pelamar umum dikhususkan honorer di sekolah negeri maupun swasta yang masih di bawah 3 tahun, mereka mengikuti tes atau seleksi CAT UTBK.
Jadwal tes seleksi CET UTBK di sini belum bisa ditentukan apakah minggu ke-4 September 2022 ataukah di awal tahun 2023. Informasi ini ya sangat akurat karena berdasarkan yaitu jadwal seleksi P3K tahun 2022 yang dikeluarkan langsung dari Menpan RB hasil rakor beberapa hari yang lalu di Jawa Timur dengan BKD dan kepala daerah. Alhasil, Bapak Ibu, untuk seleksi P3K tahun 2022 ini akan melakukan proses yaitu penempatan. Yang pertama untuk Bapak Ibu prioritas 1. Setelah Bapak Ibu prioritas 1 yang mana seleksi P3K tahun 2021 lalu telah memenuhi ambang batas atau passing rate akan mendapatkan penempatan pada minggu ketiga September 2022. Dan setelah itu baru dilanjutkan pada prioritas kedua dan ketiga, yang mana THK 2 dan sekolah negeri yang mengabdi di atas 3 tahun akan melakukan seleksi kesesuaian berkas yang dilaksanakan oleh pihak Kemendikbud dan akan ditetapkan pada seleksi tersebut minggu keempat September 2022. Dan bagi prioritas 4 atau pelamar umum, di sini guru honor yang di bawah 3 tahun akan melakukan seleksi dan tes CET UTBK yang akan dilaksanakan antara minggu keempat September 2022 sampai minggu pertama Januari 2023. Nah, untuk Bapak Ibu baik prioritas 1, 2, 3 maupun 4, mari bersama-sama siapkan berkas untuk kelengkapan dokumen dalam seleksi P3K tahun 2022. Edukasi ucapkan selamat kepada Bapak Ibu prioritas 1 yang tinggal nunggu beberapa minggu lagi sudah akan mendapatkan penempatan dan akan menerima SK sebagai ASN tahun 2022. Dan untuk prioritas kedua dan ketiga ya di sini sangat memiliki peluang besar. Kata Menpan RB mengatakan bahwa prioritas 2 dan 3 ini kemungkinan besar juga akan menduduki yaitu menjadi ASN sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menpan RB. Oke, terima kasih atas perhatian dan terima kasih atas dukungan selama ini. Edukasi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.